Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Luki. Perkenalkan, nama saya Sadar Maudin. Di sini saya izin untuk memaparkan materi dari kelompok saya sendiri, yaitu fenomena kekerasan terhadap siswa. Oke, dari judulnya saja yang mengacu pada kekerasan pada siswa, kita bisa berpikir bahwa ini menuju pada perilaku yang disebut sebagai bullying. Pertama-tama, apa sih itu bullying? Bullying itu adalah suatu tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok dengan tujuan untuk menyakiti korban atau mengancam, yang dilakukan berulang-ulang kali dan terus-menerus supaya korban ini pasrah dan menyerah untuk menuruti perintah dari para pelaku tersebut. Oke, jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk menanggulangi dari perilaku bullying ini, terutama di sekolah khususnya, yaitu lingkungan pendidikan, di mana kita seharusnya menempuh pendidikan dengan aman dan nyaman, tapi malah menghadapi peristiwa yang tidak mengenakan seperti ini. Jadi menurut opini pribadi saya, cara kita untuk menanggulanginya adalah yang pertama itu dari pihak internal terlebih dahulu, yaitu pastinya pihak sekolah, khususnya dari jajaran para guru dan kepala sekolah yang memiliki kewenangan lebih untuk menindaki perilaku bullying tersebut. Jadi bagaimana caranya, yaitu pihak sekolah khususnya para guru harusnya memberikan sanksi yang sangat tegas kepada para pelaku supaya pelaku ini jerah, apalagi kepala sekolah yang memiliki kewenangan paling tinggi di lingkungan sekolah. Karena jika pelaku dibiarkan terus-menerus mendapatkan hukuman yang sepele atau istilahnya itu enteng, maka para pelaku ini akan merasa bebas dan semena-mena, makin merajalela lah untuk melakukan tindakan tersebut kepada para korban, dimana ini seharusnya sangat disayangkan sekali, apalagi pada pihak sekolah yang dimana seharusnya menjadi pelindung atau wadah bagi murid ini berekspresi. Lalu yang kedua, pastinya menurut saya ini paling krusial sekali, yaitu lingkungan pertemanan. Karena kita sebagai siswa pastinya memiliki kewajiban atau tugas untuk saling melindungi atau saling tolong-menolong terhadap teman kita. Karena pertemanan itu sangat penting sekali untuk bagi para korban bullying. Jika mereka tidak memiliki lingkungan pertemanan yang sangat kuat ikatannya, takutnya mereka akan merasa kesepian dan sendiri. Itu bisa menjadi kerapuhan bagi para korban, karena mereka butuh dirangkul atau digandeng untuk bisa menyuarakan isi hati mereka, menyuarakan pendapat mereka, dimana biasanya para korban bullying ini cenderung takut untuk menceritakan keluh kesah mereka atau isi hati mereka tentang perilaku bullying mereka dapatkan di lingkungan sekolah. Jadi sebagai teman yang ada di sekitarnya, kita seharusnya berani untuk melakukan tindakan ya semacam melindungi, entah itu dari melaporkan atau melindungi teman kita tersebut yang mendapatkan perilaku bullying. Perlindungan sendiri pasti sangat istilahnya ya mudah dilihat atau bisa kita tebak, karena banyak sekali mungkin circle yang mereka itu melakukan tindakan budak istilahnya pada yang lebih lemah dan tak berdaya. Karena pelaku bullying ini mereka selalu mengincar teman kita yang sebutannya itu penyendiri atau sebagai seorang yang lemah gitu. Mereka itu lebih rentan untuk menjadi target bullying, apalagi mereka seperti memiliki kekurangan atau sesuatu yang tidak bisa apa ya istilahnya ya, mereka itu
tidak seperti kita pada umumnya yang mungkin mereka memiliki keterbatasan atau cenderung tidak setara, pada mereka itu layak untuk mendapatkan kenyamanan di lingkungan sekolah. Maka dari itu kita sebaiknya lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita agar teman kita merasa terlindungi, dimana kita juga siswa yang belajar di tempat yang sama pasti harus saling melindungi. Lalu yang cara ketiga itu ada dari pihak internal, yaitu pihak eksternal, yaitu orang tua atau keluarga dari entah itu pihak pelaku bullying atau korban bullying. Kenapa pihak ini sangat berpengaruh juga? Karena orang tua pastinya adalah yang orang yang terdekat bagi mereka, dari pelaku ataupun maupun korban. Orang tua bagi dari pelaku itu khususnya ya seharusnya mereka cenderung bertindak adil. Jika anak mereka salah, mereka harusnya memberikan hukuman yang setimpal atau sepadan. Karena banyak sekali kejadian di sosial media yang orang tua justru malah melindungi si pelaku bullying ini dengan dalih itu hanya bercanda, yaitu hanya main-main, namanya juga masih anak-anak, padahal itu tidak bisa dibenarkan. Itu juga seharusnya menjadi poin penting bagi orang tua untuk lebih memperhatikan kondisi anak, tentang bagaimana cara mereka bergaul, berteman di lingkungan sekolah, memperlakukan teman-temannya. Itu sangat penting sekali, karena banyak kasus orang tua malah melindungi pelaku alias. Maka dari itu para pelaku ini mungkin merasa seperti ada backupan, ada backingan, jadinya mereka makin merajalela untuk melakukan tindakan bullying tersebut. Nah, makanya opini pribadi saya juga mengatakan orang tua seharusnya bertindak fair atau netral, membela yang benar dan menghukum yang salah. Seharusnya seperti itu. Dan untuk orang tua bagi pihak korban bullying juga, mereka harus lebih peka terhadap perasaan anak-anak mereka, harus mencoba melakukan pendekatan melalui emosional dan empati, mengerti keadaan mereka, selalu menanyakan kondisi dan kabar mereka di sekolah, supaya mereka tidak merasa kesepian dan cenderung sendiri, merasa sendiri itu. Lalu kemudian untuk penyebabnya, kalau untuk dari tinjauan teorinya itu dari pandangan ahli, yang pertama tuh di sini kelompok kami ada 6 teori, yaitu yang pertama ada teori Piaget tentang perkembangan kognitif, yaitu remaja atau pelaku seharusnya sudah di tahap memahami operasional formal. Mereka dapat memahami konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Lalu ada teori Vygotsky tentang sosial kultural. Di sini remaja memiliki perkembangan yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan sekitarnya. Jadi ini sangat penting juga, karena pasti biasanya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu seseorang. Lalu yang ketiga itu ada teori dari Erikson, yaitu tentang psikososial. Di sini itu membahas tentang identity versus role confusion. Mungkin pelaku dari bullying ini merasa krisis identitas, merasa dirinya itu bingung arahnya mau kemana, istilah seperti itu, karena merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Jadinya mereka melampiaskan ke tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Lalu ada teori dari Bandura tentang social learning. Di sini remaja belajar melalui pengamatan yang mereka lakukan.
atau istilahnya adalah role model, panutan seperti itu. Karena ini sangat penting juga. Biasanya anak-anak yang tumbuh dengan role model atau sosok yang menjadi panutan yang memiliki karisma positif itu pasti lebih baik hasilnya ketimbang tidak memiliki sama sekali, karena pasti mereka akan kehilangan tujuan, kehilangan arah, atau tidak ada yang membantu mereka. Lalu teori yang kelima itu ada teori dari Goleman tentang kecerdasan emosional. Di sini remaja sudah di tahap harus bisa mengatur emosi dan empati mereka. Para pelaku bullying ini itu mereka sama sekali belum bisa mencapai tahap ini karena mereka masih belum bisa mengelola emosi dan empati mereka dengan baik. Mereka tidak peduli apa yang dirasakan oleh korban bullying. Mereka tidak peka juga karena mereka tidak memikirkan hal tersebut jika terjadi sebaliknya ke diri sendiri atau ke keluarga mereka. Makanya mereka tidak mengerti hal tersebut. Lalu yang terakhir itu ada teori dari Kolbach tentang perkembangan moral. Di sini seharusnya remaja sudah bisa membedakan mana yang baik, mana juga yang salah, mana yang baik dan salah, mana yang baik dan buruk, dan benar dan salah. Karena jika kita sudah di tahap ini, kita seharusnya pasti tidak akan menjadi seorang pelaku bullying, karena pelaku bullying masih belum bisa membenarkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Mereka tahu menyakiti seseorang, menindas, melakukan kekerasan itu adalah suatu keburukan, suatu yang salah terjadi di lingkungan sekolah terutama. Tetapi mereka tidak peduli, mereka seakan-akan cuek dan seperti masa bodoh tentang apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan itu hanya demi kesenangan mereka, yang penting rasa puas mereka terpenuhi, padahal itu sangat berdampak buruk bagi para korban. Maka dari itu, para pelaku bullying masih belum bisa ada di tahap dari teori Kolbach tersebut. Mereka masih, sebenarnya mereka tahu mungkin, cuma mereka itu tidak peduli saja. Jadi seperti itu. Terima kasih waktunya Bu Loki. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah mohon maaf, salah kata atau salah penyebutan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.